Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah, NIM 7010119084. Di sini saya akan membahas mengenai pemberian informasi obat terhadap ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi kita perlu mengetahui apakah obat-obatan ibu hamil dan ibu menyusui boleh menggunakan obat-obatan selama sakit. Nah, jadi sebenarnya ibu hamil sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan tanpa resep atau tanpa anjuran dari dokter, karena banyak obat-obatan yang memiliki efek teratogenik atau yang dapat berpengaruh memberikan pengaruh cacat pada janin, dimana karena kandungan zat kimia dalam obat itu dapat berpengaruh buruk dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, terutama pada ibu hamil trimester pertama atau 3 bulan pertama, karena pada 3 bulan pertama itu adalah masa yang paling rawan, dimana karena sedang berlangsung proses pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh janin. Nah, jadi demikian pula untuk ibu menyusui, karena obat yang dikonsumsi ibu akan dikeluarkan melalui ASI yang diminum oleh bayi, dimana ketika penggunaan obat-obatan itu ada yang bersifat meresap ke dalam ASI, dimana menyebabkan kadar dalam tubuh ibu itu sama dengan kadar obat dalam tubuh si bayi. Tentunya hal ini akan sangat membahayakan bagi si bayi. Namun dengan demikian, dalam keadaan terpaksa, dimana dalam kondisi sakit otomatis ibu hamil dan ibu menyusui ini sangat memerlukan terapi. Maka dari itu dokter akan berusaha memberikan obat yang paling aman dengan dosis seminimal mungkin. Nah, jadi untuk itu adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil dan ibu menyusui sehubung dengan penggunaan obat-obatan, yaitu dimana ibu hamil itu disarankan tidak meminum obat atau suplemen vitamin yang dijual bebas tanpa izin dokter atau bidan yang merawat kehamilannya. Kemudian hindari juga meminum jamu kemasan ataupun obat tradisional yang tidak memiliki izin dari BPOM. Dan juga sebaiknya ibu hamil itu tidak mengkonsumsi obat resep dokter dengan obat tradisional secara bersamaan sebelum berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawatnya. Kemudian selalu juga memeriksa tanggal kadaluarsa, bentuk kemasan, tampilan dari obat yang diterima atau dibeli di apotik. Kemudian kita juga harus menginformasikan kepada dokter atau bidan tentang riwayat alergi jika pernah terjadi alergi, agar tidak terulang pemberian obat yang sejenisnya. Kemudian jangan lupa juga mencatat reaksi alergi dari obat dan jenis obat baru yang diresepkan oleh dokter. Kemudian ibu juga segera ke dokter bila setelah meminum obat ibu hamil atau ibu menyusui ini memiliki keluhan seperti mual, muntah, nyeri kepala yang hebat, kemudian keringat dingin, gatal-gatal di seluruh badan, kemudian mata membengkak dan sebagainya. Kemudian perlu juga kita ketahui bagaimana cara penyimpanan obat. Misalnya obat tersebut disimpan pada suhu berapa, kemudian terhindar dari paparan sinar matahari, agar tidak mengurangi khasiat obatnya. Kemudian jangka waktu pemberian obat juga itu harus sangat diperlakukan, harus sangat tepat, dimana jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kemudian khusus untuk obat antibiotik ini yang sudah diresepkan dalam dosis yang aman untuk ibu hamil itu sebaiknya harus diminum sampai habis dan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dokter yang menangani. Dimana karena ada beberapa obat-obat bebas yang aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui untuk mengatasi mual dan muntah, itu bisa dengan meminum vitamin B6 maksimal, yaitu diminum 100 mg per hari, kemudian diminum setengah jam sebelum
makan. Kemudian ada juga pada nyeri hati yang aman seperti antasida atau penyeri lainnya seperti paracetamol. Nah, obat-obat tersebut sangat bebas beredar di pasaran yang termasuk aman untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Kemudian ibu hamil dan ibu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yaitu tidaklah Allah turunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya. Dimana itulah penjelasan dari saya mengenai pemberian informasi obat yang aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Sekian dari saya, terima kasih.